Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya di channel Jaya ASC. Salam perubahan pada diri. Di video ini kita akan membahas tentang pemalas. Hah? Pemalas? Ya, apa yang ada di benak kalian ketika kalian mendengar kata-kata pemalas? Oke, baiklah, sebelum kita lanjut video ini, dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Sebelum kita mulai, ayo buruan klik subscribe-nya, loncengnya, like-nya. Oke, kita mulai video ini. Menurut teman-teman sekalian, apa sih yang Anda pikirkan tentang pemalas? Ya, dipikirkan. Sekarang teman-teman pikirkan, apa definisi kalian tentang seorang pemalas? Ya, dan juga bagaimana definisi kalian ketika mendengar pemalas yang sukses? Nah, ini pemalas kok bisa sukses? Oke, baiklah, kita bahas ya. Pemalas itu tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, bagaimana cara kita memandangnya, gitu loh. Setiap orang itu pasti memiliki pandangan berbeda-beda kepada orang lain, kepada si objek. Definisi kita tentang pemalas pun berbeda-beda. Ini saya akan menjelaskan definisi menurut saya. Pemalas itu sebenarnya orang yang kreatif ya. Bill Gates itu pernah mengatakan, saya akan mencari orang pemalas untuk menyelesaikan pekerjaan yang berat. Karena mereka akan mencari cara tercepat untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Nah, jadi kita sering mendengar kata pemalas itu adalah seperti kaum berbahan gitu ya. Rebahan saja, nggak tahu mau ngapain, disuruh ini disuruh itu nggak mau, pemalas. Ya, sebenarnya itu tergantung dari cara kita menilai pemalas itu. Setiap orang itu memiliki fashionnya masing-masing, memiliki bidangnya masing-masing, dan memiliki kemampuannya masing-masing. Nah, apakah orang tersebut, si objek ini, itu sesuai dengan fashionnya? Apakah sesuai dengan bidangnya? Apakah sesuai dengan kemampuannya? Sehingga kita menilai si objek ini adalah seorang yang pemalas. Mungkin kita tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Ya, kita hanya bisa menilai apa yang kita lihat, gitu kan. Mereka kok kerjanya duduk-duduk aja, kok mereka kerjanya malas, kok mereka ini kok pemalas, begitu kan. Kita hanya menilai, hanya pandangan mata, kasat mata, apa yang kita lihat saja kita menilai. Pada dasarnya kita tidak tahu sebenarnya mereka ini fashionnya di mana, gitu loh. Contoh dalam sebuah pekerjaan, kita meletakkan orang di bagian A, gitu loh, sedangkan fashionnya di bagian B. Jadi dia tidak maksimal bekerja di posisi A karena fashionnya di posisi B. Karena fashionnya di posisi B dan si objek bekerja sebagai di posisi A, ya mereka mungkin tidak terlalu maksimal dalam bekerja karena bukan fashionnya, karena bukan di bidangnya, bukan di kemampuannya di situ. Jadi kalau bukan di fashionnya, di bidangnya, itu kita tidak bisa mengatakannya bahwa dia adalah seorang pemalas ya. Oke, misalkan
si objek ini yang memiliki fashion D, bidangnya bidang D, kemampuannya di D, tapi kita posisikan di A. Memang orang ini, objek ini rajin, pintar, cerdas, mau ditaruh dan diletakkan di posisi manapun dia bisa melakukannya, mau di posisi A, posisi B, posisi C, semua dia baik mengerjakannya dengan baik. Nah, akan tetapi itu sebaik-baiknya si objek mengerjakan di posisi A, B, dan C, itu dia akan lebih baik lagi apabila dia di fashionnya, yaitu di D. Iya, karena kelihatannya itu akan sangat berbeda ya. Semangatnya dalam bekerja itu pasti berbeda. Kalau dia bekerja sesuai dengan fashionnya, sesuai dengan di bidangnya, sesuai dengan kemampuannya, itu pasti sangat berbeda. Pasti kelihatan semangatnya dalam bekerja. Pasti itu sangat kelihatan. Berbeda di posisi A, B, dan C. Ya, walaupun dia juga semangat, rajin di posisi A, B, dan C, ketika dia di posisi D, itu pasti akan kelihatan 2 kali lipat semangatnya pasti. Mungkin teman-teman juga merasakan ketika bekerja atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan fashion kita, tidak sesuai dengan bidang kita, dan juga tidak sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang kita rasakan? Ya pasti kita akan mengerjakannya semampu kita, semaunya kita, sebisanya kita. Begitu kan? Benar nggak teman-teman sekalian? Coba kita mengerjakannya sesuai dengan fashion kita, sesuai di bidang kita, sesuai dengan kemampuan kita. Nah, itu kita akan pasti mengerjakannya dengan senang hati. Oke, kita kedatangan tamu, teman-teman sekalian. Ini ini teman saya Median Dika Saputra ya. Oke, karena saya kedatangan tamu, mungkin nanti kita lanjut lagi ya. Karena ini guru saya ini. Oke, untuk teman-teman yang belum mengerti, silakan tulis di kolom komentar, atau ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Nanti bisa kita lanjut lagi kalau ada komentar-komentar dari teman-teman sekalian ya, masukan-masukan dari teman-teman sekalian tentang pemalas ya. Oke. Sebenarnya pemalas itu kreatif. Pemalas itu kreatif, inovatif sebenarnya. Seperti saya bilang tadi, tergantung dari cara pandang kita, cara menilai kita terhadap objek. Oke, nanti kita lanjutkan lagi apabila ada komentar dari teman-teman sekalian, apa ada yang kurang atau ada yang ingin dipertanyakan, ada yang kurang jelas atau gimana, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Subscribe. Oke. Baiklah, sekian dari saya, Jaya SC. Salam perubahan pada diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.